Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang adik-adik mahasiswa baru Sastra Jawa FIB UGM tahun 2020. Selamat datang dan selamat bergabung bersama kami keluarga mahasiswa Sastra Jawa FIB UGM. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadli Muhammad Isnaini. Saya merupakan koordinator atau ketua dari Divisi Keilmuan Bahupustaka Wilwatikta Sastra Jawa UGM. Nah, singkatnya Divisi Keilmuan ini merupakan divisi yang membidangi segala hal yang berurusan dengan dunia akademik seperti kehidupan perkuliahan, dengan daftar mata kuliah, lalu tugas-tugas, urusan dengan dosen pembimbing akademik, dan lain-lain. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial atau prosedur mengenai bagaimana penginputan KRS, Kartu Rencana Studi, adik-adik semua dalam periode KRS ini. Nah, melalui video singkat ini adik-adik dapat menonton bagaimana cara untuk menginput KRS. Sebelumnya kita masuk ke dalam dokumen kurikulum yang ditawarkan atau yang diberikan oleh Prodi Sastra Jawa terkait dengan daftar-daftar mata kuliah yang akan kita ambil dari kita mulai masuk di Sastra Jawa hingga adik-adik nantinya lulus. Nah, untuk daftar mata kuliah tersebut oleh Prodi telah didesain atau telah ditata sedemikian rupa sehingga akan memudahkan adik-adik kedepannya dalam mengambil mata kuliah apa saja untuk dimasukkan ke dalam Kartu Rencana Studi atau KRS adik-adik masing-masing. Nah, ini dia langsung saja ke persebaran mata kuliah. Untuk penjelasan terkait dengan mata kuliahnya apa saja, deskripsinya apa aja, tugasnya apa aja, lalu hal-hal yang lainnya itu akan saya jelaskan secara langsung melalui telekonferensi. Untuk video ini Kak Fadli fokuskan untuk membahas terkait bagaimana prosedur penginputan atau pengambilan mata kuliah ke dalam Kartu Rencana Studi adik-adik semua. Oke. Sebelumnya adik-adik harus memperhatikan daftar mata kuliah di semester 1 yang harus diambil itu ada sekitar 10. Dari 11 ini nanti maksimal untuk menutup total SKS 24 ini adalah 10 mata kuliah kira-kira nggih. Lah, untuk SKS sendiri, SKS itu apa toh? SKS itu satuan kredit semester. Itu hampir sama dengan jam pelajaran. Jadi misalkan agama kontekstual, nanti yang beragama Islam mengambil mata kuliah agama Islam kontekstual. Bebannya itu 3 SKS, berarti untuk tatap muka dengan dosen, untuk tugas, untuk praktikum dan lain-lain itu nanti ada pembagiannya sendiri. 1 SKS itu sama dengan 50 menit ya. Jadi kalau 3 SKS berarti 150 menit. 2,5 jam seperti itu. Nah, ketika adik-adik semua telah mencermati daftar nama mata kuliah yang ada, adik-adik langsung bisa masuk ke browser, terserah browsernya apa saja, masuk ke dalam Simaster. Kita ketikkan simaster.ugm.ac.id. Nah, kita masukkan. Ketika masuk, nanti kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Sign in with SSOGM, forget password, survei dengan PIN, dan aktivasi orang tua. Nah, ini kita fokus dulu kepada
ini sign in with SSOGM. Kita klik. Lalu akan masuk ke laman single sign on. Nah, ini nanti lamanya juga akan berfungsi ketika adik-adik telah mengikuti perkuliahan secara luring atau offline di kampus untuk mengakses WiFi UGM, hotspot UGM. Nah, jadi email UGM, UGM ID atau email UGM ini sangatlah bermanfaat bagi adik-adik semua. Bisa untuk KRS-an, bisa untuk minjam buku, bisa untuk akses hotspot UGM dan lain-lain. Nah, langsung saja dimasukkan UGM ID. UGM ID itu sama dengan email UGM adik-adik semua, tetapi tanpa diikuti ini @mail.ugm.ac.ugm @ugm.ac.id. Jadi cuma kata depannya saja. Kalau email saya ini Fadli Muhammad 2018 karena memang saya angkatan 2018. Nah, untuk passwordnya silakan diisi. Adik-adik telah memiliki password di ketika pendaftaran, ketika daftar ulang hari registrasi itu pasti mendapatkan password email. Silahkan dimasukkan passwordnya. Kalau sudah langsung saja login. Ketika telah berhasil masuk ke dalam portal SIMaster ini, nanti tampilannya seperti ini. 428469 itu merupakan 6 digit NIU, nilai nomor induk universitas. Nah, ini ada data-data ini data-data saya. Ada nomor HP saya. Lalu untuk langsung saja untuk ke KRS, kita masuk ke submenu akademik. Kita klik. Lalu masuk ke pengisian KRS. Nah, di pengisian KRS ini adik-adik semua harus memperhatikan jadwal. Kapan mulainya periode KRS tersebut dan kapan berakhirnya KRS tersebut. Pengisian KRS semester gasal untuk semua angkatan. Nah, kita aksinya di sini. Kita klik tanda simbol panah berwarna oranye ini. Nah, ini merupakan data. Masuk ke di sini ya. Di sini tuh data terkait dengan nama, NIU, lalu IPS, indeks prestasi semester sementara semester yang lalu ada IPK. IPK-nya di sini nggak ditampilin. Maksud saya batas atau jatah maksimal SKS yang bisa diambil untuk semester ini. Nah, untuk mahasiswa baru karena baru kali pertama adik-adik mengambil atau kuliah, jadi SKS-nya masih penuh, yaitu mendapatkan jatah sebesar 24 SKS. Nah, selanjutnya kita geser ke bawah. Langsung saja bisa adik-adik dicari ini di kolom semester. Di kolom semester kita cari yang semester 1 yang memiliki keterangan angka 1. Nah, ini berarti daftar-daftar mata kuliah yang ditawarkan kepada adik-adik semua, khususnya adik-adik maba mahasiswa baru semester 1. Nah, jadi di portal SIMaster KRS ini nanti karena periode KRS-nya semester gasal, itu yang ditampilkan tidak hanya semester 1 melainkan semester 3, 5 dan semester 7. Pokoknya semester yang ganjil. Nah, ketika telah menemukan, oh berarti ini yang harus aku ambil. Langkah selanjutnya adalah adik-adik harus mengklik bulatan yang sejajar dengan tulisan Jawa. Jawa ini berarti mata kuliah untuk prodi sastra Jawa. Diklik terlebih dahulu mata kuliah yang memiliki keterangan wajib ya, atau required, apa itu pokoknya wajib. Nah, yang wajib itu diklik,
Pokoknya diklik seperti ini. Nah, ini saya mendapatkan peringatan karena memang saya telah mengambil KRS dan udah maksimal 24, jadi akan ada peringatan dari si master secara otomatis terkait SKS yang diambil melebihi jatah. Nanti kalau adik-adik tidak akan seperti itu. Pastikan jangan sampai melebihi 24. Jadi yang wajib seperti pengantar ilmu budaya diklik di Jawa. Lalu bahasa Inggris juga diklik. Bahasa Jawa lisan reseptif. Nah, lalu bahasa Jawa lisan produktif 1 diklik. Ada bahasa Belanda. Nah, ini bahasa Belanda yang berbeda. Kalau saya dulu atau di dokumen kurikulum tadi itu mata kuliah bahasa Belanda ditawarkan di semester 3, tetapi untuk adik tingkat saya angkatan 2020 ya, 2020 ini bahasa Belanda ditawarkan di semester 1. Nah, tidak apa-apa karena ini wajib 2 SKS, langsung saja diklik, dipilih. Nah, ini yang wajib dulu, yang pilihan kita lewati. Yang wajib dulu pengantar bahasa Jawa kuno juga diklik, pengantar linguistik juga dipilih, ilmu sastra, pengantar ilmu sastra juga, dan agama kontekstual disesuaikan dengan agama teman-teman semua. Nah, nanti kalau tidak salah baru terpenuhi berapa SKS, misal 20 SKS atau 22 SKS. Lalu teman-teman bisa melihat mata kuliah pilihan yang ditawarkan. Ada bahasa Jawa penutur asing dan ada bahasa Melayu Palembang. Nah, saran dari saya, Kak Fadli, mata kuliah bahasa Jawa penutur asing itu alangkah lebih baiknya diambil oleh teman-teman yang memang ingin belajar bahasa Jawa dari nol, atau teman-teman yang belum bisa atau belum menguasai bahasa Jawa bisa mengambil mata kuliah tersebut. Karena bagi teman-teman yang sudah menguasai bahasa Jawa, apabila teman-teman mengambil mata kuliah bahasa Jawa penutur asing tersebut, otomatis akan ditolak oleh dosennya nanti karena teman-teman sudah bisa. Nah, pastikan kalau teman-teman menganggap atau menyadari bahwa belum bisa atau belum paham sama sekali terkait dengan penguasaan bahasa Jawa, teman-teman bisa mengambil mata kuliah pilihan bahasa Jawa penutur asing. Nah, kalau jumlah SKS-nya masih misalkan belum memenuhi 24, teman-teman bisa memenuhinya atau maksimalkan dengan mengambil mata kuliah pilihan bahasa Melayu Palembang ini. Diklik saja di Jawa. Oke. Jangan khawatir, Kak. Lah nanti kalau kalau hilang gimana? Lah ini nggak ada tampilan save-nya kayak gitu. Nah, portal si master ini sudah otomatis auto save ya, adik-adik. Jadi ketika adik-adik memilih diklik seperti ini, diklik di Jawa, diklik gitu, dipilih, itu otomatis akan masuk ke dalam daftar mata kuliah di KRS adik-adik nantinya. Nah, setelah selesai semuanya dipilih, kita kembali ke atas lalu dipastikan total SKS yang diambil itu berapa, maksimalkan 24 J. Lalu kita kembali, kita back. Nah, nanti otomatis sudah tersimpan. Untuk melihat tersimpannya itu di mana, kita masuk ke submenu rencana studi. Kita klik. Nah, di sini akan tampil kartu rencana studi mahasiswa, kartu rencana atau KRS kita. Akan tampil mata kuliah apa saja yang kita ambil. Nah, ini merupakan daftar mata kuliah yang Kak Fadli ambil di semester 5 ini. Ada 10 mata kuliah. Pastikan jumlah SKS-nya maksimal 24, jangan sampai melebihi 24. Lalu mata kuliah yang diambil itu mata kuliah di semester 1 dan mata kuliah wajibnya diambil terlebih dahulu nggih. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi itu terkait dengan approval atau persetujuan KRS teman-teman semua ini.
kolom approval ini warnanya masih merah, berarti menandakan bahwa KRS-ku ini belum disetujui oleh DPA atau dosen pembimbing akademikku. Nah, kalau belum disetujui seperti ini, otomatis saya belum bisa mengikuti perkuliahan. Nah, bagaimana biar bisa mengikuti perkuliahan? Ya harus di approval atau disetujui. Nanti akan berwarna atau berubah menjadi warna hijau. Approved gitu. Nah, untuk menyetujui itu teman-teman bisa menghubungi atau matur kepada DPA adik-adik semua. Nah, untuk DPA-nya nanti akan dibagikan, insya Allah mungkin dibagikan ketika pengenalan HMJ tanggal 11 nih nantinya. Kan periode KRS-an adik-adik mahasiswa baru itu tanggal 7 sampai 12. Jadi pastikan sebelum tanggal 12 atau ya tanggal 12 itu seluruh daftar mata kuliah yang telah diinputkan oleh adik-adik ke dalam KRS-nya itu telah di-approval, telah disetujui oleh DPA masing-masing. Nah, ketika nanti ini telah berubah menjadi warna hijau, langkah selanjutnya adalah dicetak KRS-nya dan kita mintakan tanda tangan. Tanda tangan virtual juga tidak apa-apa karena kuliahnya secara daring. Nah, tujuan dicetak KRS tersebut adalah sebagai bukti ketika kita nantinya yudisium atau kita mau wisuda supaya gampang dalam urusan transkrip nilai seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu terkait dengan prosedur perkuliahan sudah selesai. Kalau adik-adik ininya sudah di-approve, sudah dicetak, sudah aman dan sudah bisa mengikuti perkuliahan di tanggal 14 September 2020 nantinya, minggu depan. Nah, untuk melihat jadwal KRS atau mohon maaf, maksud saya jadwal perkuliahan bisa dilihat di submenu ini, jadwal kuliah. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Dilihat dulu semester gasal ya, karena saya belum di-approval jadi masih semester 4 kemarin. Jadi mata kuliah semester 4 jadwalnya seperti ini. Akan ada jadwal, itu bisa sebagai jadwal kuliah nantinya. Nah, kurang lebih seperti itu adik-adik semua terkait dengan prosedur pengisian atau input KRS. Semoga video ini membantu dan apabila adik-adik masih kebingungan dalam proses input KRS nantinya, adik-adik bisa menghubungi saya, mengontak saya Fadli, nanti saya kasih nomor WA saya, nggak apa-apa, akan saya bantu terkait dengan input KRS tersebut. Nah, kalau sudah pastikan kita melogout akun Simaster kita supaya aman di logout, kita keluarkan dan selesai Mungkin seperti ini video singkat terkait dengan prosedur input KRS, kartu rencana studi. Untuk penjelasan sub-sub menu Simaster, penjelasan mata kuliah, penjelasan dosen, karakteristik dosen, tugas, buku pelajaran dan lain-lain nanti akan Kak Fadli jelaskan ketika kita telekonferensi tanggal 9 malam Matur sembah nuwun, mugi-mugi bermanfaat. Salam sehat dan tetap semangat melaksanakan PPSMB Universitas, Fakultas maupun PPSMB Prodi nantinya. Tetap semangat, jaga kesehatan dan selamat bergabung dalam keluarga besar mahasiswa Sastra Jawa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Nuwun, matur sembah nuwun.